Kita akan membahas putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur. Sudah ada juru bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar, dan kuasa hukum keluarga korban, Dini Afrianti, Dimas Yemahura. Selamat malam, Pak Mukti, Pak Dimas. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Mukti dulu. Kalau saat ini posisinya saya tekankan dulu, berarti Kaya menggunakan hak inisiatifnya terkait kasus ini. Iya, karena jika tidak ada pelapor dan kemudian kasus itu menuai kontroversial serta menjadi perhatian publik, maka Komisi Yudisial akan melakukan inisiatif untuk melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Oke, Mas Mukti, sekarang tim investigasinya sudah turunkah? Sudah mulai menginvestigasi? Seperti apa progresnya? Saya dapat informasi dari tim investigasi sudah turun dan sudah melakukan penelusuran dan mencoba mencari bukti-bukti, ya, untuk sudah ada beberapa, tapi kami belum bisa sampaikan. Yang kedua, kami juga belum mendapatkan putusannya. Ini tadi juga sama, penasihat juga belum mendapatkan keputusannya yang utuh, sehingga kami belum bisa pelajari seutuhnya. Oke, ya. Tapi stepnya nanti seperti apa, Mas Mukti, untuk gambaran? Jadi kan dikumpulkan dulu bukti-bukti, lalu menunggu salinan putusan, nextnya apa yang dilakukan Kaya? Seperti standar dalam prosedur pemeriksaan kasus, yaitu ketika ada cukup bukti dan kemudian kita pelajari dari putusan itu apakah putusan itu wajar atau tidak, ada sesuatu yang tidak logis atau tidak, itulah yang menjadi pintu masuk kemungkinan adanya pelanggaran KPPH dari sana. Nah, setelah itu dianalisis dalam sidang panel, maka nanti akan ada putusan apakah ditindaklanjuti atau tidak. Jika memang memenuhi unsur-unsurnya, maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap bisa saksi, bisa hakimnya sendiri, bisa pihak-pihak terkait yang lain. Oke, nah kalau Mas Dimas sendiri sudah dapat salinan putusannya dari kasus ini? Belum. Dan infonya memang JPU pun juga belum. Alasan dari N adalah masih minutasi. Kami minta kepada N Surabaya untuk gentleman dan segera mempersiapkan putusan, sehingga pada saat kami tim kuasa hukum juga memohon putusan itu juga diberikan hak kami untuk bisa mendapatkan dan mengakses putusan tersebut. Oke, kalau secara ini kita bicara normatif dulu. Secara normatif berarti upaya hukum berikutnya adalah? Kemarin sudah ada statement tegas dari Kajari Surabaya melalui JPU, ya, bahwasanya akan dilakukan kasasi. Itu untuk proses hukum yang berjalan, dan untuk hakim, majelis hakim yang memeriksa perkara ini, saya pikir inisiatif dari KAI ini saya apresiatif. Tapi kami sebagai tim kuasa hukum juga tetap akan membuat laporan tertulis kepada KAI, Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung. Oke, nah Mas Dimas juga Mas Mukti, kan yang membuat publik tercengang adalah kenapa bisa vonisnya sampai bebas. Padahal jaksa dari awal dakwaannya ada 3 pasal yang didakwakan sampai akhirnya putusannya bebas, ini yang jadi pertanyaan. Saya minta Mas Dimas untuk membantu untuk menerangkan sebenarnya dalam fakta-fakta persidangan apa saja yang dibantahkan yang semestinya itu dipertimbangkan oleh hakim, misalnya dari visum saja. Apakah ada kejanggalan dari putusan hakim soal ini? Ya, ada banyak catatan. Salah satunya visum. Visum itu pada saat sudah dijelaskan di persidangan, ada dokumen fisik suratnya, hakim seharusnya sudah bisa memahami dan mempelajari. Hakim tidak mengindahkan bukti itu. Bahkan pada saat ahli forensik menerangkan, hakim ini cenderung bersifat intervensif dan menghentikan beberapa keterangan, sehingga ahli forensik ini tidak bisa menjelaskan secara leluasa hasil dari analisa pemeriksaan otopsi jasad dari almarhum Dini Afrianti. Seperti apa Mas waktu itu intervensinya? Ya, intervensinya ada beberapa hal yang disampaikan oleh ahli forensik. Contohnya itu lukanya kamu tahu dari mana? Dilindas sama ban. Padahal kan di badannya itu ada bekas ban gitu loh. Tapi dia sudah
ahli forensik sudah menjelaskan pada saat itu, ini bukan, kami tidak bisa bilang itu karena ban atau apa, tapi yang jelas ada benda tumpul yang menyebabkan patahnya tulang dan pendarahan hebat di lambung dan di dada. Tapi hakim pada saat itu masih ibaratnya intervensif kepada si ini sikapnya. Dan bahkan ada salah satu kalimat yang menurut saya tendensius di dalam persidangan, dan itu saya ingat adalah, tahu dari mana kamu kalau yang membunuh itu adalah si TSK. Dan itu kan pertanyaan yang seharusnya tidak disampaikan kepada seorang ahli forensik. Nah, ahli forensik ini meneliti kondisi, mengotopsi kondisi daripada jenazah korban. Oke, dan waktu itu dalam proses persidangan fakta visum itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh ahli forensik, sudah dijelaskan oleh ahli-ahli lainnya juga ya untuk menguatkan ini. Ya, dijelaskan oleh ahli forensik, dikuatkan dengan keterangan saksi dan dikuatkan dengan hasil rekonstruksi perkara yang sudah dilaksanakan oleh Polrestabes Surabaya. Oke, ini satu tadi poin kejanggalan. Saya tanya dulu ke Mas Mukti. Sebenarnya yang nanti dasar investigasi oleh KY, apakah berbasis putusan saja atau tadi misalnya catatan-catatan dalam persidangan, ini juga bisa dimasukkan dalam pertimbangan, Mas? Iya, pastinya tidak hanya dari putusan ya. Putusan itu hanya kita akan mencoba untuk mengindikasi adanya pelanggaran atau tidak. Jadi itu pintu masuk. Kami sebenarnya pintu masuk. Bahwa kemudian kita melakukan investigasi dengan interview dengan beberapa pihak, kemudian menggali informasi lebih lanjut, mempelajari proses persidangannya. Ini yang kemudian kita akan kumpulkan dan kita akan analisis kalau memang ada bukti yang cukup, lalu akan kita lanjutkan. Oke. Nah, masih soal visum ini saya ke Mas Dimas lagi. Kan dikatakan bahwa dalam putusannya meninggalnya almarhum ini karena kadar alkohol, karena minuman keras. Nah, ini memang ada dalam visumnya, hasil otopsinya ada kalimat ini atau seperti apa? Ya, kalau saya dikatakan ada dan seperti apa, yang jelas satu, di hasil visum dan otopsi tidak ada keterangan adanya hal yang bisa menyebabkan meninggal dunia karena alkohol. Tidak ada itu ya, Mas ya? Tidak ada. Kalau dikatakan seperti apa, ya itulah seperti apa cara berpikir hakim yang mengarang ceritanya sendiri dengan persepsinya sendiri, dalilkan sendiri bahwa orang yang meninggal ini karena alkohol. Oke, kalau dianggap saksi tidak cukup. Nah, sebenarnya saksi dan ahli yang sudah dihadirkan di muka sidang itu siapa saja dan apa yang menurut Mas Dimas semestinya itu dipertimbangkan dalam putusan hakim? Saya pikir saksinya sudah cukup jelas dan cukup kuat ya. Jadi ada alat bukti petunjuk berupa kamera CCTV yang menunjukkan adanya mobil dari TSK ini yang sedang berjalan di lantai basement Black Hole. Kemudian ada seorang perempuan yang jatuh terkapar di lantai basement Black Hole yang ditemukan oleh security, dan security ini dijadikan saksi. Kalau dikatakan apakah security ini melihat pada saat dilindas, memang tidak. Tapi korban, di dalam badan korban, di tubuh korban itu terdapat bekas ban yang dalam rekaman CCTV di situ hanya ada mobil tersangka GRT yang pada saat rekonstruksi sudah diakui oleh GRT bahwasanya memang dia melindas. Lantas apa lagi yang diragukan oleh hakim? Hakim mau mencari saksi yang seperti apa lagi? Oke, nah ini apa yang KY cermati, logika hukum bahkan logika publik pun mempertanyakan putusan bebas padahal dakwaannya ada 3 dakwaan tadi. Kalau bicara soal asas praduga tak bersalah kan sudah ada proses persidangannya begitu, Mas Mukti. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan kalaupun itu nanti investigasinya akan berjalan, jikalau ada yang salah dalam proses ini, apa dampaknya terhadap putusan peradilan sebelumnya? Dan apa juga dampaknya sanksinya untuk hakim jikalau ada terbukti hal yang menyalahi proses peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Mas Mukti? Iya. Dengan melihat keresahan publik kemudian kontroversi dari putusan tersebut, maka KY melakukan analisis dan tadi dengan beberapa tenaga ahli Komisi Yudisial kita mengindikasi kemungkinan adanya pelanggaran KPPH, yaitu pertama bahwa hakim tidak bersikap adil. Yang kedua tentang kemandirian hakim, apakah tadi tidak bersikap adil, apakah hakim memihak salah satu atau tidak.
Kedua, kemandirian hakim, apakah hakim diintervensi atau tidak. Kemudian tentang integritas tadi, apakah hakim mendapatkan gratifikasi atau semacamnya. Yang keempat adalah profesionalitas. Nah, ini yang nanti akan didalami. Bahwa putusannya tetap berlaku itu sudah menjadi satu prinsip dasar dalam hukum. Ya. Putusan itu hanya bisa dibatalkan dengan putusan hakim di atasnya. Itu Yang lebih tinggi ya begitu. Kalau untuk pembatalan Iya, putusan itu kasasi nanti ya. Tapi untuk hakimnya sendiri itu nanti yang akan ditelisik oleh KY dalam investigasi itu begitu ya Mas KY Mukti? akan selain menyelidiki kasus tentang melakukan investigasi untuk hakim yang ini, Ya. kita juga mengawal proses kasasi nanti. Oke, baik. Terima kasih. Kita bisa mengawasi sejak awal, artinya bisa mengetahui perkembangannya sejak awal. Wah, baik. Itu investigasi akan dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kita tunggu perkembangannya Mas Mukti dari Komisi Yudisial, dan Mas Dimas juga tentu perjuangan keluarga tampaknya masih panjang dalam kasus ini, dan pastinya publik akan melihat transparansi dan penegakan hukum untuk mencari keadilan dalam kasus meninggalnya almarhumah Dini. Terima kasih atas waktunya Mas Mukti Fajar. Terima kasih Mas Dimas Simahura. Assalamualaikum, Mbak. Selamat malam.